Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai hand tool. Bagi kalian yang siswa SMK ataupun kalian yang mendalami teknik otomotif, khususnya mendalami peralatan-peralatan yang ada di bengkel teknik otomotif atau peralatan-peralatan yang di bengkel teknik mesin, yaitu saya akan membahas mengenai hand tool. Apakah itu hand tool? Hand tool adalah alat-alat tangan, artinya alat-alat yang menggunakan tenaga manusia. Oke teman-teman, hand tool sendiri itu terbagi atau saya klasifikasikan menjadi 5 ya. Yang pertama adalah kunci atau bagiannya adalah kunci ring dan pas dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kunci sok atau kunci soket ya. Kemudian yang ketiga adalah obeng plus, obeng minus dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tang. Kemudian yang terakhir adalah palu. Oke, untuk penjelasan lebih rincinya simak videonya berikut. Jangan lupa terlebih dahulu like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke teman-teman, yang pertama adalah kunci. Kunci adalah alat kerja bengkel yang berfungsi untuk membuka atau mengencangkan ya sebuah baut terhadap murnya atau sebaliknya. Oke, untuk kunci yang pertama adalah kunci pas. Ini ya kunci pas. Kunci pas berbentuk segi 4 ya, tapi di sini ada lubangnya atau terputus ya. Ada 2 bagian sini dan bagian sini. Kemudian di sini ada mereknya kunci pas, kemudian di sini adalah nomornya. Misal di sini ada 14, berarti ini ukuran 14 untuk mengencangkan dan mengendorkan mur ukuran 14. Kunci pas ini digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Jangan menggunakan kunci pas untuk melepas baut atau mur yang masih kencang ya, karena bidang cengkramnya kunci pas itu tidak maksimal dan dapat mengakibatkan kepala baut pada mur menjadi aus dan lumur. Jika kita menggunakan kunci pas untuk mengencangkan, kita masukkan dari samping seperti ini. Setelah itu kita putar ke searah jarum jam seperti ini. Ketika ini mentok, kemudian kita angkat lagi, dari sini lagi kita masukkan seperti ini terus sampai ini benar-benar mendekati kencang. Jangan sampai mengencangkan dengan kunci pas itu tidak boleh ya. Nanti kita mengencangkan lebih kencangnya itu menggunakan kunci ring. Oke, ketika mengendorkan itu berlawanan arah jarum jam ya. Tapi bautnya ini harus kendor dulu. Kalau bautnya masih kencang menggunakan kunci pas ini, maka akan akibatnya merusak bautnya ini. Maka harus kendor dulu. Seperti ini ya, untuk mengendorkannya berlawanan arah jarum jam ke kiri. Seperti ini untuk mengendorkan. Oke, selanjutnya adalah kunci ring. Kunci ring ini mampu meminimalisir ya kepala mur atau baut menjadi lumur atau rusak ya saat melepas dan mengencangkan baut dan mur. Karena kunci ring ini memiliki bidang cengkram yang lebih efektif ya jika dibandingkan dengan kunci pas. Untuk bentuknya kunci ringnya ini seperti ini ya. Nah, di sini bidang cengkramannya berbentuk lingkaran, kemudian ada gerigi-geriginya, ada 2 ya, di sini dan di sini. Kemudian di sini ada mereknya. Setelah itu di sini ada ukurannya. Di sini ada 27, berarti untuk mengencangkan atau mengendorkan mur atau baut ukuran 27. Di sini juga berbeda ya. Biasanya di sini 24, maka akan mengendorkan mur atau baut ukuran 24. Oke. Untuk cara menggunakan kunci ring ini kita masukkan dari atas, tapi kalau kunci pas itu dari samping ya, dari atas. Misal kita mengencangkan itu searah jarum jam, jadi seperti ini. Set. Kita angkat lagi, kita masukkan, angkat, kemudian kita masukkan. Tetapi jika ingin mengendorkan atau melepas baut berlawanan arah jarum jam ya, seperti ini. Ini untuk mengendorkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kunci ring dan pas atau kunci kombinasi. Kunci pas atau ring ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau ya. Terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring ini cukup praktis ya. Pada bagian ring dapat mengencangkan dan mengendorkan, sedangkan bagian pasnya ini untuk bisa melepas dengan cepat. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kunci pas dan ring atau kunci kombinasi. Ini bautnya ini kencang ya. Untuk yang pertama kali kita mengendorkan itu menggunakan kunci ringnya.
biar lebih tidak rusak ininya ya, bautnya. Pertama menggunakan kunci ring ya, seperti ini. Ketika kita mengendorkan, berlawanan arah jarum jam seperti ini. Terus ketika sudah kendor, sebaiknya biar lebih cepat menggunakan kunci pasnya seperti ini. Kemudian kebalikannya ya, jika kita mengencangkan, terlebih dahulu menggunakan kunci pas seperti ini searah jarum jam sampai benar-benar kencang. Sebelum benar-benar kencang menggunakan kunci pas biar tidak rusak ya, seperti ini. Kunci nepel ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut ya pada sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor, kemudian digunakan pada pipa rem dan lain sebagainya. Bentuknya ini lingkaran, kemudian ada cowaan seperti ini ya. Nah, hampir mirip dengan kunci pas seperti ini bentuknya. Ini untuk lubang untuk memasukkan pipa-pipa dari besi masuk sini. Kemudian di sini ada ukurannya 10, kemudian di sini ukurannya 8 dan di sini adalah mereknya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kunci nepel ini. Di sini sudah ada selang atau pipa minyak rem ya. Nah, ini fungsinya potongannya ini untuk memasukkan daerah sini ya. Nah, setelah itu kita paskan ke sini. Nah, setelah itu kita arahkan jika mengendorkan berlawanan arah jarum jam, jika mengencangkan searah jarum jam seperti ini. Jadi intinya seperti kunci ring ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kunci busi. Kunci busi berbentuk seperti ini ya, ada T. Kemudian ini dimasukkan ke lubang businya. Kunci busi ini juga dapat menahan busi ya, agar mudah saat pelepasan dan pemasangan busi. Di sini ada seperti kunci sok ya, tertulis ukuran di sini 21. Biasanya busi itu berukuran 21, tetapi ada juga busi berukuran 16 ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk pegangannya untuk memutar. Cara menggunakan kunci busi ini, di sini ada busi ya. Kemudian di sini ada di dalamnya agak cekung ya. Untuk wadah bagian busi sebelah sini ya. Kita pasangkan di sini sampai benar-benar plug ini. Ya, pasang seperti ini. Kemudian kita kendorkan arah berlawanan jarum jam seperti ini. Ini kendorkan, kemudian kita yang mencangkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kunci roda. Kunci roda ini digunakan untuk melepas dan memasang kembali mur pada roda ya. Alat ini biasanya digunakan atau mempunyai 3 atau 4 ujung ya. Ujung sini, ujung sini, ujung sini, dan ujung sini ada 4. Ataupun ada yang 3 ya, tetapi kebanyakan 4 ujung dengan ujung soket ini ya, dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sini ada ukuran, di sini ada ukuran 21, kemudian di sini ada ukuran 17, di sini ada ukuran 28, dan di sini ada ukuran 19 ya. Kemudian di sini ada mereknya. Oke teman-teman, untuk pemasangan baut pada roda ini dengan cara yaitu ya Pak, saat mengencangkan masukkan soketnya kunci roda ini ke bautnya. Kemudian saat mengencangkan harus cross, artinya atas dikencangkan, kemudian bawah, kemudian samping kanan dan kiri ya. Jangan sampai urut atas, samping, bawah, samping ya. Nanti pemasangan ban jadi tidak presisi seperti itu. Kemudian saat melepas untuk mengendorkan berlawan arah jarum jam ya, seperti itu. Namun untuk melepaskan tidak harus cross ya, tetapi jika teman-teman melepaskan ban dengan cara cross, maka itu tidak apa-apa ya, malah jadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah kunci Inggris. Kunci Inggris ini hanya digunakan bila kunci pas atau ring atau soket itu tidak ada ya, maka pekerjaan bisa menggunakan kunci Inggris ini. Kunci Inggris ini di sini ada pengaturan ya, untuk pengaturan ukuran baut ya. Di sini ini ada pengaturan ini untuk maju, kemudian ini untuk mundur. Kemudian di sini juga ada ukurannya berapa inci atau berapa mili ya sini. Kemudian di sini ada ukurannya. Di sini tertulis 250 mm untuk ukurannya ini, ataupun 15 ataupun 10 inch ya. Seperti ini. Dan ini buatan atau bahan pembuatan kunci Inggris.
Kemudian di sini mereknya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah menggunakan kunci Inggris. Di sini ada baut ya. Nah, cara menggunakan kunci Inggrisnya ini pasang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita atur ke sini untuk mengepaskan pada bautnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kunci Allen. Kunci Allen ini atau disebut dengan kunci L ya. Dinamakan kunci L karena kunci ini mempunyai bentuk seperti huruf L ya. Huruf L seperti ini, yaitu digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut dengan kepala yang berlubang, yang memiliki sisi-sisi seperti segi 6, segi 4, dan lain sebagainya. Kalau ini segi 6 ya, seperti ini. Kalau seperti yang ini, kunci L-nya yang ini, seperti gerigi-gerigi ya, bentuknya seperti ini. Maka jika teman-teman menggunakan kunci L harus diperhatikan mata bautnya agar tidak salah menggunakan. Oke teman-teman, untuk menggunakan kunci L ini ya, kita di sini ada baut yang berukuran segi 5 dan di sini juga ada segi 5 ya ininya. Kemudian kita masukkan untuk mengencangkan atau untuk mengendorkan, kita arahkan ke berlawanan arah jarum jam seperti ini. Untuk mengendorkan, kemudian untuk mengencangkan searah jarum jam seperti ini. Kunci T. Kunci T ini terbentuk seperti ini ya, huruf T ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada soketnya untuk memasukkan bautnya yang akan dikendorkan. Ini soketnya. Kemudian di sini ada T-nya ini untuk pegangan ketika kita memutar atau mengencangkan atau mengendorkan baut ya, seperti ini. Kemudian di sini ada ukurannya ya. Ketika teman-teman bingung ini ukuran berapa, di sini ada ukurannya 17 mm ya. Oke teman-teman, ketika cara menggunakan kunci T ini, di sini ada baut ya. Kemudian kita masukkan pada soketnya. Kita masukkan pada soketnya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian tangannya untuk yang mengendorkan pegang pada handle T-nya ini. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Kemudian kita mengencangkan searah jarum jam ya, seperti ini. Sampai benar-benar kencang. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kunci soket. Kunci soket ini dikenal dengan sebutan kunci sok ya, atau soket. Merupakan salah satu alat kerja yang di bengkel yang umumnya digunakan untuk para mekanik ya. Kunci sok ini merupakan kunci yang paling leluasa, digunakan sekaligus lebih aman dibandingkan dengan kunci pas ataupun kunci ring. Kunci sok ini mempunyai berbentuk tabung, pada bagian tengahnya berongga dan berlubang ya. Pada salah satu ujungnya kunci sok terdapat lubang heksagonal atau segi 6 ataupun double heksagonal atau segi 12 yang digunakan sebagai tempat untuk posisi baut ya saat akan membuka atau mengencangkan. Kunci soket ini terdiri dari satu set. Di dalam satu set ini terdapat kunci sok yang bermacam-macam. Yang pertama ada recet. Ini recet ya. Setelah itu ada batang geser atau sliding ini. Ini batang universal ini. Kemudian ada batang untuk memanjangkan ini. Ini juga ada memanjangkan. Kemudian ini juga untuk memanjangkan juga ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga sambungan sok universal ini. Sambungan sok universal. Kemudian ada sok yang berbentuk segi 6 tadi. Di sini mulai dari ukuran. Di sini ada ukurannya ya. Nah, ini ada ukurannya 8 mili. Dan kemudian di sini ada mereknya. Kemudian di sini sampai ukuran 32 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, cara menggunakan kunci soknya ini di sini ada recet ya. Kemudian kita memilih soket nomor 10. Di sini terlihat ada angka 10 apa tidak? 11, berarti 10 ini. Ini 10 ya. Ini ada 10. Setelah itu kita pasangkan, cara memasangkannya ini dimasukkan ke sini. Caranya ini ditekan ya, teman-teman. Ditekan, setelah itu kita masukkan. Sudah seperti ini. Terus kemudian di sini ada pengaturan untuk mengencangkan dan pengaturan untuk mengendorkan. Ketika mengencangkan searah jarum jam ya, kita arahkan ke sini. Tapi ketika kita akan mengendorkan, maka ini pengaturannya diarahkan ke sini. Nah, ini akan mengendorkan. Jika terjadi krek-krek ini berarti dia tidak mengencangkan ya.
jika teman-teman menemui baut yang sulit dipasangkan pada kunci soket ini, teman-teman bisa menggunakan handle-nya ini. Seperti ini cara memasangkan handle, seperti ini ya teman-teman. Set, kemudian ini dipasangkan ke daerah sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman menjumpai baut yang agak dalam, maka teman-teman bisa menggunakan handle yang lebih panjang. Kita menggunakan handle ini juga bisa. Nah, agak panjang ya, seperti ini kita pasang. Nah, seperti ini ya teman-teman, agak panjang. Jika teman-teman menjumpai baut yang agak sulit dijangkau dengan agak menceng gitu, agak tidak lurus, maka teman-teman bisa menggunakan baut atau menggunakan kunci soket yang sebelah ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Berarti ini fleksibel ya. Karena ini namanya universal joint. Seperti ini fleksibel. Jika teman-teman kurang panjang ataupun bautnya itu terlalu dalam, maka teman-teman bisa menggabungkan seperti ini. Ini gabungan masukkan seperti ini. Panjang ya teman-teman. Setelah itu masukkan sebelah sini. Jadi agak panjang ini. Agak panjang ya. Ini ada ratchetnya, kemudian ada extensionnya. Oke teman-teman, di sini juga ada handle T ya. Handle T ini sama dengan prinsipnya itu sama dengan kunci T ya. Kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi kunci T. Nah, kemudian kita pasangkan kunci soknya. Seperti ini. Jadilah kunci T. Cara untuk mengendorkannya ini diarahkan ke arah sini. Set, sampai mentok. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita kendorkan. Nah, kalau seperti ini tidak mengendorkan ya. Kemudian mengendorkan kayak gini suaranya. Dah kendor ini. Dah kendor ya teman-teman. Kemudian jika kita mengencangkan, maka ini dipasang dulu seperti ini. Kemudian pengaturannya diarahkan ke bagian pengencangan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah obeng. Obeng ini berfungsi untuk membuka atau mengencangkan skrup ya. Secara umum orang mengenal ada dua jenis obeng, yaitu obeng plus atau ini dan obeng negatif atau min. Menggunakan obeng kembang atau obeng plus ini ya. Sebentar. Nah, ini obeng plusnya. Nah, biasa untuk mengendorkan kita arahkan berlawanan jarum jam ya. Seperti ini. Ini untuk mengendorkan, kemudian untuk mengencangkan searah jarum jam. Oke, seperti ini. Ini adalah obeng kembang. Oke, kita akan menggunakan obeng min. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada skrup yang bentuknya ada minnya ini ya, teman-teman. Nah, ini kita pasang seperti ini, kita akan mengendorkan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Jadi untuk mengendorkan, kemudian untuk mengencangkan searah jarum jam seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita membahas mengenai tang. Di sini ada tang ya. Tang ini merupakan sebuah alat penjepit ya yang digunakan untuk menjepit, memotong dan memegang benda dengan erat. Tang pada umumnya digunakan biasanya untuk menjepit benda kerja, dan tang juga bisa untuk memotong sebuah benda-benda yang agak lunak ya, seperti kabel dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah tang sirklip. Ini ya, tang sirklip ya. Tang sirklip ini digunakan untuk melepas atau memasang sirklip ya, atau digunakan untuk menahan beberapa pin di dalam sebuah piston, dan juga bisa memasang dan menahan bearing ya atau laker pada poros atau shaft. Sirklip ini terdapat ada dua, sirklip bagian luar dan sirklip bagian dalam. Selanjutnya adalah tang kombinasi. Ini ya, tang kombinasi. Tang kombinasi ini berfungsi untuk memotong kabel atau mengupas kulit kabel ataupun melilitkan kabel. Tang kombinasi ini digunakan untuk menggenggam komponen-komponen bulat yang berukuran kecil ya, dan bisa digunakan untuk menggengkolkan logam yang tipis. Tang kombinasi ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Seperti ini tang kombinasi. Oke, selanjutnya adalah tang cucut. Ini ya, tang cucut.
Tang cucut ini bentuknya menyerupai ikan cucut ya. Maka jenis tang ini biasanya disebut dengan tang cucut. Tang dapat digunakan untuk memotong kabel dan menjepit kabel. Tang cucut ini digunakan dalam pekerjaan di ruang-ruangan sempit untuk membengkokkan dan menentukan kabel atau lembaran besi yang lunak. Seperti ini bentuknya. Kemudian ada tang buaya. Ini tang buaya. Alat ini biasanya digunakan untuk menahan komponen yang dilas atau diruncingkan atau dibor ya. Selanjutnya adalah tang krimping. Tang krimping ini merupakan tang yang berfungsi untuk memotong dan mengupas kulit kabel. Tang ini memiliki beberapa ukuran dalam lubangnya. Ini ada ukurannya ya. Dari ukuran kecil sampai ukuran yang besar. Sehingga saat menggunakan tang pengupas kabel ini dapat disesuaikan dengan ukuran diameter kabelnya. Oke teman-teman, untuk cara menggunakan tang ini saya peragakan menggunakan tang kombinasi. Di sini ada kabel ya teman-teman. Kabel, kemudian kita arahkan seperti ini ya teman-teman. Jadi diarahkan di sini untuk memotong kabel. Kemudian kita diginikan. Nah, kalau ketika sudah klep, maka ini sudah terpotong. Ini ya teman-teman. Seperti ini untuk memotong kabel. Selanjutnya adalah palu. Palu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memaku, menempa logam, atau memperbaiki suatu benda ya, ataupun untuk menghancurkan benda lain atau objek lain. Alat ini umumnya digunakan untuk kebutuhan mekanik atau pertukangan dalam rangka membantu atau meringankan serta mempermudah pekerjaan. Yang pertama adalah palu besi. Ini ya palu besi. Untuk palu besi jenis ini merupakan palu jenis konde karena di belakangnya ada kondenya. Palu konde ini terdiri dari dua sisi, yaitu pada bagian palu yang rata ini ya untuk mempalu benda kerja, sedangkan bagian bulatnya digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja ini ya. Oke, selanjutnya adalah palu karet. Palu karet yang sebelah ini ya, ini adalah palu karet. Palu karet ini digunakan untuk mempekerjakan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan. Ini ya untuk palu karet. Setelah itu ada palu plastik. Palu ini digunakan untuk mengetok atau memukul benda kerja yang lunak ya, supaya benda tidak tergores atau pecah. Misal ketika memukul bagian head cylinder agar lepas dari blok silindernya, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai hand tool. Jika kalian semuanya belum paham, silahkan tulislah pertanyaan di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.